saya Sulistia Paramita dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang hukum udara dan ruang angkasa. Ketika kita melihat pesawat terbang melintasi langit, mungkin kita bisa menganggap bahwa langit adalah ruang bebas yang bisa digunakan oleh siapa saja. Namun, di dalam hukum internasional, langit justru merupakan wilayah yang sangat diatur dan penuh dengan prinsip kedaulatan. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan yang mengatur ruang udara ini, dan apakah benar ada kebebasan dalam penggunaannya? Mari kita bahas. Pertama, saya akan membahas Konvensi Chicago. Untuk memahami hal tersebut, kita harus melihat pada Konvensi Chicago tahun 1944 yang menjadi dasar ulama hukum penerbangan sipil internasional hingga saat ini. Konvensi ini lahir setelah Perang Dunia Kedua ketika negara-negara di dunia menyadari pentingnya menciptakan sistem penerbangan yang tertib, aman, dan terkoordinasi secara global. Salah satu prinsip paling penting dalam Konvensi Chicago terdapat pada pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap negara itu memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Artinya, tidak ada pesawat asing yang dapat memasuki atau melintasi ruang udara suatu negara tanpa izin. Prinsip ini menjadi dasar bagi keamanan nasional dan kontrol negara terhadap wilayahnya. Selain itu, Konvensi Chicago juga membentuk organisasi internasional yang bernama ICAO atau International Civil Aviation Organization, berperan dalam menetapkan standar keselamatan penerbangan navigasi udara serta kerjasama antar negara dalam bidang penerbangan. Kemudian dengan adanya konvensi ini, sistem penerbangan internasional itu menjadi lebih teratur, aman, dan dapat diandalkan oleh seluruh negara di dunia. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan ruang udara. Namun, di balik prinsip kedaulatan yang kuat tersebut, muncul juga konsep yang dikenal sebagai prinsip kebebasan ruang udara. Prinsip ini pada dasarnya membahas sejauh mana negara lain dapat menggunakan ruang udara suatu negara untuk kepentingan penerbangan internasional. Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Pesawat asing tetap harus mendapatkan izin dari negara yang dilintasi, terutama untuk penerbangan berjadwal dan komersial. Namun, terdapat bentuk-bentuk kebebasan tertentu yang diakui dalam hukum penerbangan internasional, seperti hak melintasi tanpa mendarat atau hak untuk mendarat dalam kondisi tertentu. Perkembangan teknologi kemudian menambah kompleksitas dari prinsip ini. Saat ini muncul pesawat hypersonic drone hingga penerbangan suborbital yang berada di batas antara ruang udara dan ruang angkasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, sampai di mana sebenarnya batas ruang udara suatu negara itu, dan kapan suatu kendaraan dianggap berada di ruang angkasa yang bersifat bebas. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan internasional yang jelas mengenai batas vertikal antara ruang udara dan ruang angkasa. Dari sini kita dapat melihat bahwa ruang udara bukanlah ruang yang sepenuhnya bebas, melainkan wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara namun tetap membutuhkan kerjasama internasional. Konvensi Chicago memberikan dasar yang kuat bagi pengaturan tersebut. Sementara prinsip kebebasan ruang udara itu menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antar kedaulatan dan kepentingan global. Kedepan tantangan terbesar adalah bagaimana hukum internasional itu dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keadilan, dan kepentingan bersama umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yasid. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 4 kelas C. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Sulistia Paramita. Dalam hukum luar angkasa, pada dasarnya ini adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur semua aktivitas manusia di ruang angkasa, baik yang dilakukan negara maupun pihak swasta. Prinsip utamanya adalah ruang angkasa itu bersifat bebas dan nggak bisa dimiliki oleh siapapun. Jadi, nggak ada negara yang boleh
mengklaim bulan atau planet lain sebagai wilayahnya. Selain itu, negara juga bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang mereka lakukan di luar angkasa, termasuk kalau ada kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan. Hukum ini juga mendorong adanya kerjasama internasional, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan ruang angkasa dari masalah seperti sampah satelit. Dasar utama dari hukum luar angkasa sendiri berasal dari beberapa perjanjian internasional. Yang paling penting itu adalah Outer Space Treaty tahun 1997. Perjanjian ini jadi fondasi utama karena di dalamnya diatur prinsip-prinsip seperti penggunaan luar angkasa untuk kepentingan seluruh umat manusia, larangan klaim kedaulatan, serta kewajiban penggunaan secara damai. Selain itu juga ada juga perjanjian lain yang mendukung seperti Liability Convention yang mengatur tanggung jawab negara kalau terjadi kerugian akibat benda luar angkasa, Registration Cover Convention yang mewajibkan negara mendaftarkan objek yang mereka kirim ke luar angkasa dan bulan agreement yang mengatur pemanfaatan bulan dan benda langit lainnya. Jadi hukum luar angkasa ini punya dasar yang cukup kuat dari kesepakatan internasional yang diusung oleh banyak negara. Sementara itu, dalam penggunaan damai ruang angkasa, konsepnya menekankan bahwa semua aktivitas di luar angkasa harus untuk tujuan non-militer dan kepentingan bersama. Artinya, ruang angkasa nggak boleh dijadiin tempat untuk naruh senjata berbahaya atau ajang konflik. Prinsip ini juga sebenarnya udah ditegaskan dalam Outer Space Treaty tadi, yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di orbit atau benda langit. Tujuannya supaya ruang angkasa tetap aman, stabil, dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti komunikasi, navigasi, penelitian, dan pemantauan bumi. Intinya, ruang angkasa itu dianggap sebagai milik bersama umat manusia yang harus dijaga dan digunakan secara damai demi kepentingan semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.